Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaina Salsabila, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 4, kelas A. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi Teknologi yang diampu oleh Ibu Wulandari M. Hum. Di sini saya akan mewawancarai dua pelaku UMKM, yaitu yang melakukan pemasaran secara offline dan pemasaran secara online. Di sini saya sudah bersama salah satu pelaku UMKM, itu dengan abang siapa? Dengan Bang Aldi. Dengan Bang Aldi. Bang Aldi jualan apa? Jualan jus buah. Jus buah. Di sini saya akan bertanya Bang Aldi, bagaimana sih strategi Bang Aldi dalam pemasaran jualan jus buah ini? Ya kalau pemasaran mah kayak biasanya aja gitu, promosi di sosial media. Terus nanti ada yang share teman-teman gitu aja udah paling. Oke, baik. Mungkin apakah ada kendala selama penjualan ini? Ya kalau kendala alhamdulillah tidak, cuma ya namanya orang jualan kadang ada pasang surutnya gitu. Baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir yaitu bagaimana dampak dari pemasaran itu? Apakah membuat penjualan lebih tingkat atau bagaimana? Ya pasti itu buat meningkatkan penjualan, karena dengan adanya pemasaran itu kita dapat menyebar luas kemana-mana dan orang-orang pada ingin tahu gitu. Ya, baik, mungkin itu saja. Terima kasih Bang Aldi. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya yaitu pelaku pemasaran secara online. Dikarenakan saya akan mewawancarai dengan jarak jauh, jadi bentuk wawancaranya seperti ini. Yang pertama yaitu agar memperkenalkan nama terlebih dahulu dan menyebutkan produk yang dijual. Perkenalkan, nama saya Yusi Siti Nur Aziza. Di sini saya menjual produk hijab ya. Nama hijabnya itu hijab Paris Azara. Oke, baik Teh Yusi. Yang kedua yaitu bagaimana strategi pemasaran penjualannya. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang strategi pemasaran penjualannya. Nah, hijab yang saya jual itu kan hijabnya itu online, dijual secara online melalui aplikasi TikTok. Kemudian strateginya apa? Strategi penjualannya itu di sini lewat aplikasi TikTok kita itu membuat video-video secara menarik, semenarik mungkin ya, agar menarik perhatian penonton sehingga penonton tersebut membeli produk yang kita jual di TikTok tersebut ya. Kemudian juga selain membuat video ya secara rutin, secara bagus gitu hasilnya tentang hijab-hijab tersebut, kita juga melakukan live ya, live TikTok Shop namanya itu. Di live tersebut kita menautkan produk yang akan kita jual ya. Produknya itu kan hijab. Nah, kita menautkan produk-produk tersebut di live kan setiap hari. Dari live tersebut otomatis kita mendapatkan penghasilan jika ada yang membeli ya, seperti itu. Nah, di TikTok itu jadi kami menjualnya itu strateginya membuat video yang pertama secara menarik, kemudian juga melakukan live ya, live TikTok Shop, menautkan produk hijab tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu kendala dalam menjalankan usahanya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kendala dalam menjalankan usaha. Nah, selama ini yang saya jalani ketika menjalankan usaha hijab ini, tentunya ada beberapa kendala ya, tentunya ada beberapa masalah dan kendala yang dihadapi. Salah satunya yaitu kendalanya itu kan sudah banyak orang-orang yang jualan hijab juga. Tentunya bukan saya saja yang di TikTok yang menjual hijab tersebut. Tentunya banyak banget seller juga yang menjual produk yang sama, yaitu hijab Paris, banyak sekali ya. Nah, tentunya kendalanya itu karena banyak saingan, kita harus lebih harus lebih
banyak strateginya gitu ya. Harus membuat videonya tentunya secara rutin, secara menarik ya, agar terlihat bagus, menarik. Nah, tentunya video yang menarik itu akan menarik perhatian penonton untuk membeli produk kita ya. Terus juga kemudian juga di live TikTok, di video TikTok itu terkadang tidak setiap hari ramai gitu ya, ramai pembeli ya. Kita juga kalau misalkan strategi kita kurang dalam membuat video atau kita sedang live juga, mungkin kita strategi pemasarannya bicara di live-nya itu juga kurang menarik, itu juga akan menjadi kendala ya, kendala berkurangnya produk yang kita jual itu, tidak berkurangnya pembeli di produk kita. Lalu yang keempat yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk. Baik, yang keempat yaitu saya akan menjawab pertanyaan tentang pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk. Nah, di sini menurut saya pemanfaatan teknologi itu sangat dibutuhkan sekali ya, dan sangat penting ya. Dimana dalam dunia yang semakin canggih gitu zaman sekarang itu, teknologi itu tidak hanya penting tetapi juga saat ini itu menjadi kebutuhan ya, menjadi kebutuhan. Nah, di sini itu teknologi sangat membantu ya para pelaku usaha tentunya ya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, kemudian juga membantu mencapai target pasar yang lebih luas ya. Selain itu juga meningkatkan efisiensi operasional dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan tentunya. Nah, yang saya rasakan juga di sini kan saya menjualnya secara online ya, secara online di TikTok, aplikasi TikTok. Nah, itu sangat membantu sekali dalam dunia yang semakin maju, yang semakin canggih, agar penjualan hijab ini tetap berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya mendapatkan pendapatan yang maksimal. Itu dalam aplikasi TikTok ini sangat membantu pendapatan saya sebagai pembisnis begitu. Dan yang terakhir yaitu apa dampak strategi pemasaran terhadap pertumbuhan penjualannya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang apa dampak strategi pemasaran terhadap pertumbuhan penjualan ya. Nah, strategi pemasaran itu kan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penjualan. Nah, karena apa? Strategi yang efektif itu dapat meningkatkan kualitas atau volume penjualan ya. Kemudian juga selain meningkatkan volume penjualan, memperkuat merek dan meningkatkan kesadaran pelanggan. Nah, sebaliknya, jika strategi kita itu kurang tepat ya, atau tidak tidak baik gitu, kurang baik gitu, itu dapat menyebabkan penurunan penjualan dan hilangnya pangsa pasar ya, atau produk yang kita jual itu akan berkurang kalau kita menggunakan strateginya itu tidak tepat. Seperti itu. Oke, terima kasih Teh Yusi. Selesai sudah sesi wawancara. Selanjutnya yaitu saya Zaina Salsabila, kelas 4A dengan NIM 2385150058 akan mengulas dari hasil wawancara tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan mengulas dari sisi inovasi teknologi. Dari hasil wawancara, keduanya itu sudah menggunakan inovasi teknologi. Dapat dilihat dari strategi pemasarannya. Untuk yang offline, Bang Aldi itu melakukan promosi di media sosialnya, kemudian dibantu oleh teman-temannya juga untuk membagikannya di media sosialnya. Lalu Teh Yusi yang online itu sudah memanfaatkan digitalisasi, yaitu dengan membuat konten setiap hari. Nah, membuat konten di sini tidak hanya asal membuat konten, tetapi gimana caranya konten kita itu bisa menarik perhatian pelanggan. Jadi kita harus sekreatif mungkin
membuat konten yang bisa menarik pelanggan. Nah, keduanya itu sudah bagus, sudah menggunakan inovasi teknologi. Seperti yang dikatakan Teh Yusi, bahwa zaman sekarang, zaman yang apa-apa serba canggih gitu. Teknologi itu tidak hanya penting, tetapi kebutuhan, sebagai kebutuhan bagi kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan teknologi itu, seakan-akan kita itu ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu dari sisi akses pasar dan pelanggan. Untuk mencapai pelanggan dengan jangkauan yang lebih luas, usaha online ini lebih bagus karena dia bisa sampai ke luar kota, luar pulau, bahkan ke luar negeri sekalipun. Kalau yang offline ini agak sulit, walaupun sudah mempromosikan di media sosial, tapi agak kurang efektif gitu. Jadi bisa dibilang kalau yang offline ini hanya mengandalkan orang-orang yang lewat saja dan orang-orang yang ada di sekitar tempat jualan kita. Nah, kalau dari sisi efisiensi biaya operasional, usaha offline ini membutuhkan lumayan banyak dana gitu ya. Soalnya kan pasti membutuhkan sewa tempat, kemudian barang-barangnya, kemudian modal pastinya. Nah, kalau online ini kita tempatnya bisa dari rumah, jadi bisa dibilang online ini lebih sedikit membutuhkan dananya. Yang terakhir yaitu dari sisi kecepatan pertumbuhan bisnis. Menurut saya usaha online ini lebih cepat bertumbuhnya karena dia jangkauannya itu lebih luas, bisa sampai ke luar kota, luar pulau, bahkan ke luar negeri. Kalau yang offline ini agak kurang ya, karena jangkauannya itu hanya di sekitaran tempat jualannya saja. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.